Oke, nama saya Thomas R. Assegaf. Dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja. Ya betul, sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GBI Rock yang ada di Citra Raya, Cikupah. Mengembalakan satu gereja itu maksudnya dia jadi pendeta guys ya. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah mereaksi dan membahas seorang Mbak Alawi yang marganya Assegaf dengan sengaja dan bangganya mengaku sebagai seorang Syiah di Indonesia. Nama saya Abdullah Alwi Assegaf, atau bisa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Setelah ada seorang keturunan Mbak Alawi yang bermarga Assegaf ngaku Syiah, nah sekarang muncul lagi ada seorang ngakunya marganya Assegaf juga, lalu dia murtad dan menjadi pendeta. Coba kita simak dulu aja videonya ya biar jelas. Nah ini dia orangnya teman-teman. Nah dia ini mengaku namanya Thomas Riwu Assegaf. Assegaf ini kan salah satu marga yang ada di Mbak Alawi. Ya, biasanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di Indonesia ya, tapi sekarang sudah diragukan nasabnya dengan adanya tesis Kiai Imaduddin. Assegaf itu yang terkenal kalau di Indonesia ya Ketua Robito Alawiyah, Bapak Taufik Assegaf. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini Thomas Riwu Assegaf. Seperti apa pengakuannya sampai bisa murtad gitu ya. Anda sedang menyaksikan Good News program bersama dengan kami dalam suatu topik yang menarik, yaitu pemulihan gambar diri bersama dengan dua orang narasumber kami, suami istri, yaitu Thomas Riwu Assegaf bersama dengan Maya Uniputi. Silakan. Shalom Thomas dan Shalom. Maya. Shalom. Apa kabar? Senang banget kalian bisa datang ke luar Good News biasa, program. terima kasih. Ini kehormatan Tuhan. juga buat kita. Ya, luar biasa sekali. Akhirnya. 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 Ya. Ada Oke. juga di sini. Mau nyapa teman-teman? Teman-teman Yang di di Melbourne kampung mungkin. Boleh, yang di Mataram boleh, di Bali boleh, Surabaya boleh, silakan. Banyak kali keluarganya. Banyak dong. Pokoknya semua yang lagi menonton Ya. acara ini. Halo. Nah, ini istrinya ya. Nah, buat yang belum kenal, mungkin Anda berdua bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa Good News program. Oke, nama saya Thomas R. Assegaf. Saya orang Jawa dan saya sudah berkeluarga, istri saya yang paling cantik dengan dua putri kami. Itu aja atau ada lagi? Ya, Kalau kita lihat dari wajahnya sih memang ya seperti wajah-wajah orang Mbak Alawi pada umumnya ya. Ya hidungnya mancung gitu ya. Oke, kita lihat lagi videonya. dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja. Ya betul, sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GBI Rock yang ada di Citra Raya, Cikupah. Mengembalakan satu gereja itu maksudnya dia jadi pendeta guys ya. Good, Ya. good. Oke. Thank you, thank Nah, you. hari ini kita kan sedang berbicara tentang pemulihan gambar diri. Ingin tahu dari kisah pengalaman hidup baik Thomas maupun Maya, karena kami dengar kalian berdua punya pengalaman unik nih ya. Bisa Banget, bagikan nggak? Mulai dengan Thomas dulu deh. Saya dulu ya. Ya. Saya dilahirkan di keluarga yang bisa dikatakan belum percaya. Saya bertumbuh dengan sebuah pengalaman yang nggak menyenangkan bagi saya. Singkatnya, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya gimana papa saya memukuli mama saya. Jadi ada Dan KDRT juga, nih ya. betul, dan juga kami anak-anaknya sendiri pun juga dipukuli. Padahal dan taat beribadah. Iya. Ayahnya seorang yang taat beribadah. Jadi banget, ibadah tidak banget. jaminan akan Banget, membuat orang betul. tidak pukul ya. Betul. Dan akhirnya kami pernah suatu kali saya bersama dengan kakak-kakak saya, kedua kakak saya, kami disuruh ngemis di pinggir jalan. Waktu itu karena saya masih kecil, kakak-kakak melakukan itu ya pasti adik ikut kakak dong. Umur berapa waktu? Disuruh ngemis di pinggir jalan. Nah, ini ngakunya keluarga Assegaf. Mungkin kelas-kelas 1 SD ya, Kelas 1 SD. Nah, Kenapa ini narasumber yang luar disuruh biasa nih deh. Biasanya yang paling jelek itu yang paling pernah sapu-sapu di kuburan, yang ini ngemis. Kenapa sampai mengemis di pinggir jalan? Jadi waktu itu Emang ciri khasnya dawir lah ya. Dawir aja terus. Pemalas sih orang-orang kayak gitu. karena papa suruh kakak-kakak pergi, ya otomatis kami pergi. Akhirnya kami berdiri pinggir jalan, kami buka tangan dan orang-orang datang, ada kasih duit, dan waktu selesai kakak-kakak saya suruh pulang, ya saya ikut pulang, dan begitu sampai di rumah tiba-tiba papa langsung ambil, mana uangnya?
Separah itu ya? Iya. Dibuat Terus apa sama papa? dikasih sama papa. Baru setelah saya dewasa, saya baru tahu bahwa ternyata uang pada waktu itu dipakai untuk judi. Waduh. Dipakai untuk hal-hal yang pastinya Yang nggak baik nggak lah. benar lah, nggak baik. Waduh. Ini ya pengakuannya dari Thomas Riu Assegaf. Dia itu disuruh ngemis pada saat dia masih kelas 1 SD. Dan uangnya itu dipakai oleh bapaknya untuk main judi dan mabuk-mabukan. Astagfirullah. Jadi dari situ saya betul-betul gambar diri saya bisa dibilang saya nggak punya. Bahkan orang tua saya berkata seperti ini, kamu kalau udah gede tuh mau jadi apa sih gitu. Oke, ini videonya panjang 1 jam lebih, tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran lah ya kenapa Thomas Riu Assegaf ini murtad. Kalau dari pengakuannya tadi sih ada 2 hal yang bisa kita tangkap ya murtadnya, karena yang pertama urusan ekonomi. Masalah ekonomi yang ya nggak baik lah. Yang kedua masalah broken home, yang bapaknya yang katanya taat beribadah, taat beragama gitu ya, seorang agamawan, tetapi perilakunya buruk, nyuruh anaknya ngemis dan uangnya dipakai buat main judi, mabuk-mabukan. Sebenarnya hal seperti ini bisa saja terjadi di setiap kelompok, setiap keturunan ya, tidak hanya Assegaf saja. Kemungkinan bisa terjadi juga di keturunan-keturunan lainnya. Akan tetapi yang membuat kita cukup heran selama ini kan mereka, orang-orang Ba'alawi, mengagung-agungkan nasab mereka di hadapan kita. Seolah-olah orang yang bernasab Ba'alawi seperti mereka itu adalah orang suci. Bahkan dikatakan satu Ba'alawi yang bodoh, yang ahli maksiat, yang kotor itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Banyak sekali doktrin-doktrin mereka yang disampaikan kepada pribumi-pribumi Indonesia yang menimbulkan persepsi bahwa orang-orang yang berketurunan seperti nasab mereka adalah orang suci. Bahkan layaknya malaikat yang nggak punya dosa lah begitu. Wallah haula asbah bil malaika. Demi Allah, mereka penduduk kota Tarim, mereka ini menyerupai daripada malaikat. Habib Ali Habsyi mengatakan, wallah, kalau mereka tahu hakikatnya, mereka ahli Tarim adalah mereka lebih baik daripada malaikat. Jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim, mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan mereka itu jadi mulia. Tarim yang katanya banyak orang Ba'alawi di situ jadi mulia, orangnya kayak malaikat di sana. Terus anjingnya, temboknya, wajahnya dibanggakan sebagai wajah yang limited edition. Limited edition ini. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan mereka, dari golongan mereka, dari nasab mereka gitu ya, semuanya jadi mulia. Bahkan orang yang tidak berakal dari golongan mereka dipandang sebagai wali, katanya wali majdub. Sampai bekas makanannya itu juga dikasih ke mereka ya, bekas makanan mereka, bekas minuman mereka, bekas jigong mereka, itu dianggap berkah gitu ya. Dengan doktrin-doktrin seperti itu, akhirnya orang Indonesia yang SDM rendah, ya fanatik buta, sampai mendewakan mereka bahkan, na'udzubillahi min zalik. Padahal faktanya orang yang bernasab seperti mereka yang nggak sesuci doktrin mereka, karena ada juga yang murtad, ada yang jadi syiah, ada yang masuk ke kamar seorang perempuan ketika seorang perempuan itu laki-lakinya atau suaminya lagi berlayar, itu nggak tahu apa yang terjadilah di dalam kamar itu, mungkin kikuk-kikuk atau bagaimana, yang jelas digerebek tuh sama warga. Ada keturunan Ba'alawi yang melakukan hal seperti itu. Ada juga yang membunuh, ada juga yang dawir, ada juga yang mabuk, itu kepergok sama satpam perumahan, terus katanya mau lapor ke Habib Lutfi karena dimarahin sama satpam perumahan. Aku Habib mabuk ngene iki piye kowe? Ya. Gue rale, Pak. Ya ora oleh. Lah kowe nggo Gusti Allah kok mabuk. Urusan agama, Pak. Kowe sudah bebek, aku sudah bebek, Pak. Ya, lapor ke Habib Lutfi, Pak. Semua yang saya ucapkan ini ada fakta beritanya, ada fakta videonya. Artinya dari sini kita bisa belajar bahwa nasab seseorang itu tidak membawa seseorang tersebut terjamin jadi mulia. Enggak.
Dan di sini juga terbukti bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, karena di dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemuliaan di sisi Allah itu terletak pada ketakwaannya, bukan pada nasabnya. Dan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, salah satu wasiatnya adalah beliau mengatakan tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang non-Arab, tidak ada keutamaan orang kulit putih di atas kulit hitam, tidak ada keutamaan orang suku ini, suku itu. Semuanya sama di sisi Allah, kecuali dengan ketakwaannya. Jadi yang membedakan seseorang itu ketakwaannya. Maka jangan lagi membangga-banggakan nasab. Satu dari golongan kami seorang Ba'alawi itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Itu bukan ajaran Islam. Tembok kami, anjing kami lebih mulia daripada kamu. Astagfirullahaladzim. Bukan ajaran Islam seperti itu. Ada juga yang kemarin sempat viral ya kan. Kalau dari golongan kami itu mabuk-mabukan, jangan dibenci, kasih beras saja katanya. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi Diawali dengan kalimat, saya cucu Nabi, kamu wajib mencintai saya. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Nah, diawali dengan kalimat seperti itu, langsung masuklah doktrinnya. Kalau dari golongan kami mabuk, jangan dibenci, jangan dikasih uang, kasih aja beras. Lah sama aja enak, tenan mabuk-mabukan dikasih beras. Kalau dalam hukum agama Islam, orang yang mabuk-mabukan itu dicambuk. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, jikalau seandainya Fatimah anakku mencuri, aku Rasulullah yang akan memotong tangannya. Artinya, anak kandungnya Rasulullah itu tetap dihukum kalau melakukan kesalahan, bukan dikasih beras. Lah mereka ngaku cucu Nabi, nggak tahu nasabnya gimana, kok mabuk-mabukan, bukannya dicambuk, malah kita disuruh ngasihin beras. Sudahlah, jangan merasa paling mulia. Kalau mau hidup di Indonesia sebagai imigran, nggak ada masalah. Kita hidup berdampingan, damai, nggak perlu merasa paling mulia, nggak perlu memposisikan diri sebagai seolah-olah seperti orang suci yang nggak ada salahnya. Ya sama aja, dari golongan kalian ada juga yang masuk ke kamar perempuan yang sudah punya suami, ada juga yang mabuk, ada yang murtad, ada juga yang jadi Syiah, sama aja. Ya kalau ada orang yang bertakwa dari golongan Ba'alawi, alim, ilmu agamanya tinggi, jadi rujukan untuk mengambil ilmu-ilmu agama, ya kita hormati sebagai ulama. Tapi jangan sampai yang bodoh, yang ahli maksiat pun kita juga disuruh belajar agama sama dia. Ini gimana ya? Sampai yang mabuk pun kita harus hormati, ngasih dia beras. Astagfirullah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga banyak yang sadar ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.